lagi di Sehatku Negeriku. Alhamdulillah. Masih bersama Dokter Mia membahas tentang kesehatan mata. Pernah nggak pemirsa ini suka bertemu orang dengan jarak jauh, kemudian tidak menyapa, bukan karena sombong, tapi karena tidak jelas. Ini wajahnya kadang rata, kemudian kadang nggak ada matanya, kadang nggak ada hidungnya. Saya sering seperti itu. Sampai sering oleh teman-teman saya dibilang sombong. Tapi sebenarnya saya tidak berniat sombong, tapi tidak terlihat mukanya. Jadi kita tidak tahu itu siapa, mau senyum nanti salah orang. Nah, kan begitu. Nah, dengan Dokter Mia, dokter ya, kita masih akan membahas tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan juga salah satu dari perintah Allah supaya kita menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan tenang, dengan kondisi suci dan juga sehat. Baik, kita kembali dengan Dokter Mia. Tadi kita sudah membahas tentang 20. Oke dokter, 20. Ini mungkin tips bagi yang sering di depan gadget dan yang sering di depan laptop. Gimana sih dokter itu dokter tadi? Kurang jelas ini gimana 20 setelah 20 menit, kemudian melihat dengan jarak 20 meter, 20, iya gimana dokter? Jadi kayaknya kalau zaman sekarang ini di era pandemi ini kayaknya dari mulai yang anak kecil sampai yang orang tua pasti bergantungnya sama gadget ya. Karena kan mulai yang anak-anak dari dia harus daring, terus sampai yang orang dewasanya di mana harus WFH, akhirnya kan semua harus gadget terus. Nah kalau kita nggak tahu cara untuk merilekskan mata, akhirnya nanti jadi matanya capek. Betul. Nah, 20 yang dimaksud, jadi kita kan ngelihat laptop nih selama 20 menit. Setiap 20 menit kita mengalihkan pandangan ke pandangan yang jauh. Jadi misal dari sini kita ngelihat ke sana tuh selama 20 detik. Jadi selama 20 detik itu kita nggak ngelihat jarak dekat. Supaya begitu. mata ini rileks kembali. Selama 20 detik. Jadi setelah 20 menit kita melihat satu Jarak. titik benda dari jarak kira-kira 20 meter. Nggak harus satu titik sih, kita bebas aja. Oh, bebas ngelihat. aja, bebas Pokok melihat. mengalihkan pandangan dari selama si laptop ini atau gadget. Nah, kan baru tahu kan, saya juga baru tahu kalau ada 20. Cuman masalahnya satu, ingat waktu apa enggak kalau udah di depan gadget? Nah, gitu. itulah. Kadang kalau sudah lihat medsos, sudah scroll. Kadang dipanggil suami aja nggak nengok. Betul, terlalu konsentrasi dokter. Konsentrasi tinggi sampai nggak dengar. Sampai nggak dengar. Oke, dari usia berapa sih dokter orang itu rentan terkena gangguan mata, atau tadi itu ada minus, ada plus, atau rabun jauh, rabun dekat dan silinder itu dari usia berapa? Sebenarnya di segala usia semuanya bisa terkena rabun. Cuman memang kalau mata minus itu biasanya cenderung dia mengenai dewasa muda ya. Walaupun itu bertahan sampai ke usia dewasa, biasanya awal awitannya itu di usia 8 tahun, 9 tahun anak usia sekolah. Walaupun kadang ada yang usia lebih kecil pun bisa terkena. Iya. Dan dia biasanya progresif bertambah sampai usia sekitar 17-18 tahun. Jadi saat masa pertumbuhan itu minusnya cenderung bertambah. Kalau udah dia stabil tuh, udah lewat 17 tahun. Stabil. Karena kan sebenarnya kan mata manusia ini kan mengalami perubahan ukuran itu kan mulai dari dalam kandungan, terus dari dia bayi itu kan tambah besar ya. Betul. Nah gitu, jadi sehingga kadang progresivitasnya juga di usia pertumbuhan lebih besar dibandingkan setelah dia usia 18 tahun. Setelah dia usia 18 Tapi kalau tahun. yang kayak hipermetropi atau rabun dekat, terus mata tua itu biasanya mengenainya usia-usia lebih dari 45 tahun. Oh, lebih dari 45 tahun untuk mata tua. Kalau yang rabun jauh sih biasanya di usia dewasa. Walaupun kadang di anak-anak pun atau usia muda bisa terkena rabun dekat ya. Iya. Kalau silinder juga nggak ada usia khusus sih. Nggak ada usia. Nggak ada usia khusus ya. Iya, katanya nih silinder itu
kalau kita terlalu sering mengernyitkan mata gitu dokter, katanya sih begitu, apa benar? Sebenarnya Begitu, dokter. kita mengernyitkan mata itu kan bagian dari kompensasinya kita kepingin melihat dengan jelas. Iya betul. Nah, jadi kalau kita nggak ada apa-apa, pasti nggak akan mengernyitkan mata kan. Jadi bukan mengernyitkan matanya yang membuat silinder, tapi karena ada silinder atau minusnya kita menjadi mengernyitkan mata. Oh. Karena silinder sendiri itu karena kelengkungan bola matanya dia nggak rata. Ibarat bola itu agak beronjal, Iya, sehingga iya. cahaya yang masuk ke mata tidak dibiaskan sempurna sampai ke kornea. Jadi dia jatuh di beberapa titik itu tadi, karena Iya, permukaannya dia nggak mulus, nggak rata. Tidak mulus, tidak rata. Nah, kalau seseorang itu sudah mengalami gejala, nah gejala dokter, gejalanya itu apa aja dokter awalnya itu? Awalnya pastinya gejala yang paling gampang pastinya dia nggak jelas untuk melihat suatu benda. Kalau rabun jauh pastinya untuk melihat benda jauh nggak jelas. Nggak Nah jelas ini yang juga. sering kita harus waspada di anak-anak. Kadang dia prestasinya tuh turun. Oh, Nah ternyata apa? Dia nggak paham guru penjelasan gurunya karena mungkin melihat ke papan tulisnya juga nggak tidak terlalu jelas. Tapi kadang karena anak-anak nggak terlalu dirasa ya. Iya, iya. Tahu-tahu prestasinya kurang bagus. Terus yang paling sering anak-anak tuh suka ngelihat kayak gini. Nah itu kita harus waspada. Jangan-jangan dia minus nih. Iya. Kalau iya. orang dewasa mungkin lebih sering mengeluh kepusing. Karena kan ketika kita minus, kita ngelihat jauh itu matanya harus kerjanya ekstra. Nah di mata kita tuh ada otot juga. Ketika otot itu bekerjanya ekstra, otomatis kita kadang akan tegang, terus kerasa pusing, terus matanya juga biasanya mudah kering. Betul, betul, betul. Biasanya keluar air mata, ada yang begitu Iya, dokter ya, keluar air pedes. mata pedes gitu, Iya, kayak pedes nggak matanya nyaman. gitu. Benar. Nah, kalau kita sudah ada gejala yang seperti itu dokter, apa nih yang harus kita lakukan dokter? Yang pertama pastinya kalau kita merasakan gejala seperti itu atau mendapati anak kita, keluarga yang ada gejala yang ngarah ke sana, disarankan untuk ke periksa atau cek mata ke spesialis mata supaya Disarankan. dilihat apakah benar ada gangguan refraksi, apakah ada minus ataukah ada minus campur silinder juga bisa. Nah itu supaya nanti dikoreksi dengan kacamata yang sesuai sehingga penglihatannya juga bisa kembali bagus. Iya. Nah, pemirsa harus ke dokter cek mata, bukan direndam pakai air garam. Nah, kan pada umumnya begitu dokter. Iya, Kalau kadang ada yang ketika pakai rabun, air suruh. iya, ya. pakai air sirih itu, air rendaman suruh itu dokter ya. Nah, Mungkin ketika rabun kalau begitu. kayak air rendaman mungkin suruhnya mungkin dia ada manfaatnya, tapi ketika kita mencucinya tidak bersih justru tidak jadi obat tapi malahan jadi infeksi nanti. Tuh malah jadi infeksi. Jadi ketika kita sudah mengalami gejala entah itu rabun dekat, rabun jauh atau silinder, maka hal pertama yang harus dilakukan yaitu tentunya menjaga kebersihan dulu dokter ya, Iya. menjaga kebersihan mata, kemudian cek ke dokter apa sebenarnya yang terjadi dengan mata kita. Bukan malah ada yang direndam pakai air garam dokter Iya. gitu kan. Itu kan yang terjadi dalam masyarakat ya, begitu Kadang kan dokter. orang denial ya, nggak mau, masa sih aku pakai kacamata, mau coba-coba yang lain dulu kan. Iya, setelah cek ke dokter itu biasanya dokter kita itu dianjurkan untuk menggunakan kacamata. Tadi kembali kepada kasus yang saya alami bahwa malu pada saat itu tuh pakai kacamata, akhirnya pakai obat tetes. Jadi apa memang rabun itu tidak bisa diobati atau diterapi begitu dokter? Kalau diobati atau diterapi, kalau untuk itu kan memang masalahnya kan di korneanya ya, yang Iya. dia terlalu, bola matanya terlalu cembung atau dia terlalu pipih. Nah itu dia bisa, kalau hanya untuk membantu melihat, kita bisa pakai kacamata atau kontak lensa. Tapi kalau untuk menyembuhkan supaya kita terbebas dari kacamata atau kontak lens, itu bisa operasi. Operasinya ada beberapa metode, ada lasik, mungkin yang terbaru ada smile. Wow. Nah itu semakin kesini metodenya semakin canggih. Iya, semakin canggih dan berkembang. Nah, yang sebenarnya ini kan orang tua saya ini pakai kacamata dokter. Nah, kemudian adik saya juga pakai kacamata.
apakah rabun itu turunan atau bukan? Lalu bagaimana dengan orang yang sudah rabunnya minusnya tinggi atau plusnya tinggi, kemudian bisa nggak melahirkan normal? Tahan dulu dokter. Tahan dulu ya pemirsa ya, pasti penasaran karena banyak stigma di masyarakat bahwa rabun itu adalah keturunan. Kemudian bahwa orang yang memiliki minus yang tinggi tidak bisa melahirkan secara normal. Betul atau tidak? Akan kita dengar dari Dokter Mia, tapi setelah yang satu ini tetap di Sehatku Negeriku. Alhamdulillah.